Selamat datang di podcast Minggu. Kali ini bersama Dani Beler. Terima kasih Bang Pitch. Terima kasih Bang Kebanggaan Bogor. Bang Pitch. Baru ini ada yang bilang Bang Pitch. Kayak buah. Pitch. Iya. Terima kasih ya Bang Awe, Bang Pitch ya. Iya, tapi kita sebenarnya agak telat. Gak apa-apa Bang. Ngundang lu. Jadi kan Beler ini lagi tour. Oh iya gitu. Nah, turnya udah jalan, baru bisa promo. Gak apa-apa Bang. Karena gue menunggu-nunggu untuk masuk podcast Minggu. Gue langganan YouTube. Oh Membership. iya. Iya, gue ngikutin kayak anjir kalian. Agen mana? Apa? Lewat agen. Udah kayak umroh lewat Enggak, langganan koran dulu gitu lewat agen. Iya, lewat Agen agen. yang itu. Gitu. Iya. Emang lu membership? Ler? Membership Bang gue. Kata gue anjir lucu. Dari kapan? Tadi ya bakal. Enggak, dari lama. Baru. Dari lama Bang. Oh iya, Gua ngikutin. ngapain sih? Gue tuh bingung Iya. sama anak-anak yang temen-temen gitu yang langganan tuh ngapain gitu lu? Gue pribadi ya. Pertama karena gue suka jokes. Lu kan kalian. beler. Hah? Tadi kan pribadi. Pribaler. Jadi gue pribadi beler. Gue suka sama jokes kalian. Kata gue nih lucu banget nih berdua ya. Tai kali ya. Sumpah Bang. lebih lucu rambut lu sih. Sama pipi lu. Iya, pipi tembok. Muka lu tuh kayak jambu. Masa orang mukanya kayak buah coba. Kayak buah rakyat. Pir kayak pir. Lucu banget Bang gue. Nontonin 2 episode yang gue favorit. Tapi lu gak pernah nyebut gitu kalau lu Iya. menang award atau apa. Iya. Saya nonton Awe Pican Iya. gitu. Menang Tournoi de France gitu. Gak pernah lu pas lu. Kan gue gak pernah dapet award ini gue. Itu kalau gue juara suci gue udah nonton lu gue sebut. Terima kasih lu Ler, beneran Iya. Ler. Iya pertama itu Bang. Karena gue ngerasa jokes kalian lucu. Terus yang kedua gue pengen belajar kalau membership tuh apa sih bedanya gitu. Karena membership kan membangun fanbase kan. Oh, iya. Bukan apa nih lu? Membangun bangsa. Membangun bangsa. Tapi benar, bangun bangsa itu. Iya benar. Tapi fanbase Iya. yang gue maksud Bang. Iya. Membangun fanbase. Oh ternyata gitu ya. Seminggu the best. Terus apa yang lu dapet yang beda apa? Gak ada bedanya ya. Gak ada bedanya kan? Bintang hijau. Bintang hijau. Tapi jadi ini spesial Bang. Karena ada orang-orang yang gak member tuh gak bisa nonton video-video tertentu kan. Iya. Tuh gua nonton. Tiap bulan ada. Tiap bulan ada. Pasti. Iya gue kayak. Enggak juga sih, enggak juga pasti. Pasti Pasti ada. emang ada. Iya ternyata gini podcast Minggu ngebangun ininya ya. Itu jadi. Makanya kan gue banyak nanya kan ke Bang Awe waktu itu. Iya, Lu punya Bang, podcast. kalau mau ke Tangerang gimana Nah, caranya? Bukan. Bang 7 kali 3 berapa? Bukan itu. 21. Gue bilang 21 Ler, gue bilang gitu. Oh itu. Bukan Bang, bukan nanya itu Oh, gua. bukan ya? Merah kaktus ribet gak Bang? Gitu. Bukan. Susah gak sih merah kaktus? Oh, kaktus tajam ya katanya ya Bang. Menurut Abang tajam gak sih kaktus? Kuda kalau tidur berdiri ya Bang? Iya. Lu nanya apa? Gue gak pernah ditanya lu. Di nikahan Fajar Nugra kan gue nanya. Dan sebelumnya juga gue nanya. Kambing guling sebelah mana Bang? Emang iya ya? Iya, gue kan punya podcast Saling Semprot. Oh iya. Iya. Kalau saling semprot gue ingat. Itu. Tapi lu gak nanya membership. Gue nanya membership waktu itu sama live. Tapi akhirnya lu udah live. Udah Bang. Di Sejuk Bakmi Bogor. Bogor. Iya The kan? best itu. Itu live pertama. Live kedua Bang. Live pertama? Di cafe ada di Bogor. Nah tapi katanya agak kurang, sepi. Yang mana? Yang pertama bukan? Dua-duanya sebenarnya sepi. Masa sih? Iya, yang pertama 70 yang datang. Yang itu- kedua 21, 23 penontonnya. Dan kita juga pertama 50. Iya. Masih lebih unggul. Yang pertama 50 sama 70 kok lebih unggul 50? Gua 70 kan itu undangan 40. Undangannya 40 itu gua. Orang yang beli 30. Tapi happy kan? Happy. Yang kedua gua lebih happy Bang. Karena dapat Karena- door prize. Satu itu. Dapat door prize. Mini kompo. Terima kasih. Mini daus. Daus mini. Karena yang pertama terlalu rujak Bang acaranya. Ada bengkoang. Pakai kacang. Ada bengkoang. Pakai kacang. Lu disiram Ada kacang. Lu disiram sambal kacang lu. Wah. Wah ini terlalu rujak. Bawa pisau ya, nonton bawa pisau ya. Disiram sambal kacang. Lagi manggung. Mampus lu. Terlalu rujak acaranya. Terlalu rujak tuh Bang. Maksudnya ada hiburan lain selain gua. Oh, ada lenong. Lenong. Bukan, Ada enggak. barongsai. Enggak. Apa? Orang dipotong-potong. Orang dipotong-potong. Dimasukin toples. Sirkus singa, ada sirkus singa. Enggak ada. Anjing nyanyi ini. Apa? Lagu
Gak tahu lagi. Gak dapet. Anjing ini lagu nggak tahu. Lagu aja. Goblok. Apa hiburannya, ada apa? Kan podcast Saling Semprot kan hiburan utamanya. Iya. Tapi selain itu ada ini karaoke Jui. Oh. Jui karaoke, Dede Kendor nge-MC door prize. Ada open mic stand up Indo Bogor dulu. Jadi terlalu rujak. Jadi motong durasi, akhirnya kita nggak enjoy, diburu-buru. Nah yang live kedua yang di Sejuk Bakmi itu beneran kita doang. Yang MC gua sama Kang Molan, yang stand up Remin. Oh, acara lu banget Acara lah. kita banget. Oh, dan happy di situ. Dan happy. Ada satu fakta bang, Ridwan Remin mingle. Oh iya. Iya. Keren. Beres acara ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya gitu-gitu. Terima kasih, ya. Itu juga pernah tuh. Gak pernah, makanya gue lihat mendung sih, gue bilang. Iya kan? Ini mendung juga, gua bilang. Gitu. The best, Bang. Nah, gue sempat dengar dari Igor. Igor Katanya mau, Kausar ya. ya katanya mau dirutinin yang di Loh, Sejuk. Mau katanya jadiin gitu. markas bang. Markas lo. Markas Brimob. Ada AK-47. Dadadar. Markas Saling Gorgom. Semprot. Bukan, markas Saling Semprot. Oh keren. Gitu. Ya seru lah. Seru, mudah-mudahan sih. Ada Iya. tulisannya itu markas gitu, ada tulisannya itu markas. Bukan kayak Tempat nongkrong. tempat nongkrongnya Saling Semprot di sini. Oh. Nah itu gue belajar dari kalian seminggu. Kita mah Kita nggak pernah nongkrong Iya. di satu tempat gitu. Fanbase. Mingle-mingle kan lu kalau habis ketemu bocah nanas ngobrol-ngobrol. Tapi kan itu bukan dari kita juga. Maksudnya kayaknya di stand up juga ngajarin Nggak gitu. ada bang. Masa stand up mah udah medium yang berbeda. Ini mah podcast. Udah apa? jangan marah. Aman gua. Nggak marah gua. jangan tembem. Kalau itu susah. Jangan tembem. Oke, Gitu. ya Jadi terima ntar kasih, bakal ada terima markas kasih. ya. Iya. Terima sama-sama. kasih Ler kalau Sama-sama, emang Bang. ini ya, dan kalau Member. lo udah member, Siap. mudah-mudahan lo suka Suka, juga ya. dengan Amin, Bang. isinya. Ya, kita mau naikin gocap nanti kalau Gak apa-apa gua kejar bang. Tapi maksud gua untuk seorang guru komedi gitu ya, dia ini bisa dibilang guru komedi. Guru komedi ya? Guru komedi. Alhamdulillah bang. Karena gini, mungkin banyak komik lucu tuh banyak, banyak. tapi yang tembem Bisa dihitung jari. Yang pakai jambu bisa dihitung. enggak. Tapi yang orang yang bisa menjelaskan ke orang gimana sih cara stand up itu nggak banyak. Betul. Coba lo kalau lo nanya sama dia pasti bisa jawab. Gue nanya sama dia, Bang, komedian pertama di dunia. Enggak, bukan gitu. Cara stand up. Bang, cara stand up gimana bang caranya bang? Saya grogi nih bang. Gimana cara mengatasi kegrogian saat kita mau tampil? Oke, grogi itu memang harus ada di setiap penampilan. Artinya kita khawatir sama penampilan kita. Yang bahaya adalah ketika grogi itu dibawa ke atas panggung. Harusnya dibawa ke Ditaruh di bawah panggung. taruh di bawah panggung. Ada orang yang tidur, orang panggung itu. Suka tidur di bawah panggung. Nah taruh, makanya orang tidur yang itu sound system kan grogi kan. Taruh di situ, ntar jadi dia yang grogi kan lagi. Aduh, mau tidur grogi. Saya gak bisa tidur, ada si grogi di sini. Pintar kan jawab Chan? Pintar. Iya, dia ini bener guru. Kalau nyari ada guru stand up ini nih. Terima kasih bang. Gua tuh nggak tahu ya, gue ngerasa gue nggak pintar-pintar amat ini gitu. Jadi gue selalu berdasarkan pengalaman gue aja gitu, pengalaman gue gitu. Tapi kalau nurunutin, ngajarin ini di the best, penulisan juga bagus, Beler tuh. Dan memang konsisten untuk memperlihatkan bahwa dia stand up comedian yang bagus. Beler adalah salah satu komik yang rutin memposting dirinya berstand up. Klip stand up. Ya makanya kayaknya job corporate-nya dia salah satu yang terbanyak dari Iya. Bisa dari anak-anak komik yang lain gitu. Iya bisa. Sering dibilang. dapat corporate. Sering dia. Sering. Dari situ bang. Dari situ? Apanya? Dari klip-klip stand up itu. Oh banyak orang bos apa misalnya. Ini dia aja nih, si Iya, Temem. dia aja nih. Iya. Dia aja nih jambu-jambu begini katanya. Tapi dia lucu nih gitu. Karena itu emang, tapi emang lo sengaja nggak itu sebagai lo tujukan nggak itu buat sebagai media promosi gua gitu. Awalnya iya. gua enggak bang. Awalnya waktu 10 video pertama tuh enggak. Tapi kesini ternyata ada impactnya. Iya betul. Nah gue tahu dari mana? Dari si panitianya ngomong. Oh. Kan gue tuh kalau job corporate selalu nanya. Ini ngundang gue yang pengen
lu sebagai IO apa perusahaannya? Kata dia perusahaannya. Oh. Nama selain gue siapa yang dipitching? Ada 3, misalkan Bang Awe, Bang Pitch, misalkan 3 nih. Terus kenapa gue yang dipilih? Nah dia jelasin. Misalkan ngelihat Bang Awe searching di YouTube Awe stand up comedy, enter. Videonya tuh 2011, Ya. 2013. Kalau lu banyak yang baru. Kalau gue banyak yang Banyak yang terbaru. baru. Dan 1 menit cukup untuk nge-review bahwa ini cocok apa enggak nih di corporate kita. Gitu. Nah ini lo bawain jadi materi sekolah lawak lo itu. Enggak sih, ini pribadi gua. Tapi kalau ada yang nanya gitu gua sampein. Kalau sampein. Pentingnya upload sosmed. Nah, sebenarnya corporate itu secara pendapatannya menyenangkan lah. Asli. Iya kan? Bagus. Bang. Bagus. Oh iyalah jelas. pasti. Tapi memang deg-degannya tuh double-double tuh. Karena kita tampil di sebuah acara yang belum tentu tempatnya itu cocok buat kita, belum tentu crowdnya pengen nonton kita, Iya. umurannya sangat beragam. Ya, betul. Jadi kayak kita tampil di acara stand up gitu, emang stand upnya atau bahkan stand up fest gitu ya. Iya. Ya itu mah orang yang emang udah pengen nonton stand up. Iya. Nah kalau ini ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada anak muda. Anak mudanya ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang pakai hijab, ada. Jadi itu Jadi beragam lebar. banget. Ada yang bos, bahkan seringkali ada orang luar negerinya. Iya, Bosnya betul. orang luar negeri gitu. Betul. Nah itu lumayan bikin stres sih, Ler. Betul, Bang. Apalagi korporatnya ngundang PT Serius Indonesia gitu kan. Serius banget nih. PT susah ketawa Jaya Indonesia. PT jangan ketawa ya. PT jangan ketawa TBK. Oh mampus. Waduh, ini ngapain? PT susah ketawa TBK. To be confirmed. PT suka mingkem. PT suka mingkem. PT Manyun Jaya, yo, mampus. PT tahan tawa. Iya itu lu gak stres, Ler. Awal-awal stres, Bang. Tapi lama-lama udah mulai terbiasa. Karena gue tahu polanya kalau korporat. Gimana nih, boleh dikasih nggak ke Boleh. orang yang pengen tahu? Boleh. Kesannya banyak yang nggak tahunya, Apa ya? Pertama kan kita menghibur orang-orang penting. Nah, Ya kan yang nggak penting pokoknya kita lah. di orang situ penting kan. tuh contohnya gimana? Direksi. Oh, Direksi. orang penting di direksi. perusahaan itu. Tersebut. Betul. Makanya sebenarnya selain kita bikin lucu semua semua orang yang ada di tempat itu, yang paling penting adalah bikin jajaran ini pada ketawa. Gue tuh nggak niat gue kalau kayak gitu gue. Ya materi gue ada ini aja gitu. Oh, nah itu gue belajar dari Cak Lontong, belajar dari Ridwan Remin. Kalau corporate, oh ternyata gini caranya, Bang. Openingnya juga disesuaikan. Betul, riset dulu dong. Riset Nama bosnya gua. siapa? Iya. Risetnya ke siapa? Ke panitia. Kan gue kalau dapat job, Dani Beller dapat job tanggal 20 di perusahaan asuransi misalkan. Iya. Nah itu tuh kontaknya dari tanggal 11. Nah gue tuh udah punya template. Perusahaan asuransi sehat tapi manyun. Sehat terjamin tidak ketawa. Gitu perusahaan asuransinya biasa, asuransi apa, tapi tagline gitu, sehat terjamin tidak ketawa. Jangan ada yang tertawa. Tawa gitu. Terus abis itu lu nanya apa? Pertanyaan apa biasanya Gue lu punya tanya? pertanyaan template, Bang. Oke. Jenis pekerjaannya apa, hybrid apa datang ke lokasi, jumlah penonton berapa, range usia berapa, terus tema acara apa. Nah dari itu Itu mah gue tanya biasanya. iya lu tanya kan. Terus biasanya gue nyempilin nama-nama yang perlu di-mention. Nah biasanya ngisi tuh dia tuh. Cuman ada 2 tipe kategori nih. Kategori yang tahu stand up, kategori yang awam stand up. Yang awam tuh tolok ukurnya, Mas Dani ini boleh disapa tapi nggak boleh di roasting gitu ya. Nah itu yang tahu. Itu yang nggak tahu. Itu nggak tahu. Lah kan roasting istilah stand up. Iya. Iya, maksudnya mereka nggak tahu kalau ternyata sapa-sapa itu bukan bagian dari roasting gitu. Oh, Takutnya oke. tuh, halo Pak Andi. Masa itu bukan masa roasting. tiba-tiba itu, Bang, baru assalamualaikum. Lu masih Halo Pak Andi, babi. Bapak-bapak babi. Kita sini ada Pak Andi yang titik kecil. Sini mau internet lo, Pak. Ada juga nih Pak Firdan yang ini dia istri jelek. terlalu riset, Bang, kalau itu, Bang. Masa ngeledekin ya? Iya. Jadi kalau biasanya nyapa-nyapanya gimana? Nyapa-nyapa. Oh boleh dulu sapa nih. Nah kalau yang ngerti, Kalau yang ngerti udah langsung, Bang, ini orangnya asik.
ini orangnya jangan, ini orangnya asik, ini orangnya enggak. Jadi kalau yang mau disapa-sapa, mau di roasting, ini aja nih bapak ini, gitu. Nah itu tuh 2 kategori itu menentukan positioning gua sebenarnya. Oke. Nah. Tapi itu kan di awal. Di awal. Itu bukannya cukup gambling juga ya? Kalau misalnya ternyata itu gagal kan bisa menentukan. Heeh. Makanya gue lihat-lihat dulu seberapa asik. Oh. Kalau kata penitia asik sih bang, dia disenggol nggak ngelawan. Bukan asik itu pasrah gue bilang itu. Setruk itu mah bang. Lagi nyenggol orang setruk sih aneh sih bang Pinch. Pipinya ini. Biasanya gimana kalau misalkan gue sama Pica nih adalah perusahaan, gue pemimpin perusahaan. Iya. Manyun Jaya tadi. Biasanya Manyun Jaya. Iya. Biasa. Apa? Awe yang asik, gue yang gak asik misalnya. Lo naik ke atas panggung nih. Dani Beler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa tampil di perusahaan yang luar biasa ini. Boleh tepuk tangan gitu. Halo Pak Andi, selamat malam. Luar biasa Pak Andi ini ganteng banget ya. Untung jadi direktur. Karena kalau jadi stand up comedian gak cocok Pak. Muka Pak Andi ini ganteng. Orang ganteng tuh susah lucu. Saya aja ngalamin tuh tahun berapa ya. Gitu. Ujungnya tetap ke lu. Ke gua. Atau kalau udah asik gue biasanya ngelempar ke karyawan yang lain. Kayak misalkan, berarti gue gak ditegur dong. Kan gue bos juga. kan lu gak asik dia bilang. Tapi gak ditegur. Enggak. Tambah Manyun Lu dong. gak asik sih. Nah udah gak asik nih. Wah dia ditegur gue enggak. Gitu. Kan bisa gitu. Lu gak asik sih. Makanya lu gak asik. Itu gak asik sih. Dia kan pura-pura anjing. Ya tapi lu pilih gak asik. Ya kalau udah asik banget biasa gue ngelemparnya ke karyawan. Misalkan kelihatan nih orang-orang yang financial freedom duduknya di depan, belakang kan financial problem gitu-gitu. Ger tuh. Anjing lo ya gitu gimana? Lu, gua tahu aja gua punya banyak utang lu. Sakit hati gua sakit gitu gimana? Beras tinggal segenggam di rumah. Ini gua bawa. Udah gak dimakan sama keluarga gua lapar. Ini gue jadiin beras sirataki. Kalau gitu gimana? Nggak ada bang. Nggak ada. Kan mereka juga menghargai gitu. Iya. Itu sih tolak ukur. Bosnya ketawa tuh biasanya. Bosnya ketawa. Nah kalau udah ketawa berarti enak nih dimainin. Kalau gitu. Manyun juga. Yang Manyun tuh biasa nggak gue senggol bang. Enggak, misalnya yang asik itu gak ketawa. Gitu doang. Udah Ada plan B. Ada plan B gue. Gue langsung skip ke dia, fokus ke barisan orang-orang yang lihat. Oh. Gitu. Selama ini kata calon tong, kalau kita nggak lucu di corporate nggak apa-apa, asal jangan mengganggu. Nyoret-nyoret tembok gitu. Masa habis tampil gini tanda tangan, coret-coret, vandalisme itu mah. Bukan maksudnya jangan mengganggu tuh kayak Bapak main handphone mulu nih, perhatiin dong saya. Kayak lu sih. Ganggu banget ya. Iya. Kalau gue nggak pernah sih kayak gitu. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Nah tapi kalau gue tuh sering gini Ler. Gue belajar bahwa, tapi kayaknya kadang-kadang kebablasan juga. Belajar, ternyata kadang-kadang kalau di corporate itu memang orang ketawanya tidak sengakak itu. Tapi nanti kita turun gini, Mas Awe foto dong. Wah lucu banget tadi gitu. Iya. Padahal perasaan gue, tadi kayaknya orang ketawanya enggak ini gitu. Jadi mungkin mereka ketawa-tawa sendiri aja gitu. Kadang-kadang gitu. Jadi gue akhirnya udahlah ini aja diamini aja gitu. Itu karena behave kali ya di acaranya mungkin jadi nggak bilang mungkin. Karena emang biasanya emang nunggu bosnya. Makanya sebenarnya dia tuh bosnya. Cuman gue nggak bisa Chan gitu Chan, nggak tahu kenapa Chan. Takut gitu. Itu takutnya gitu kalau dia kan karena dia kaya ya, pada kaya ya. Ya nggak usah gini. Pak Andi gitu. Oke Pak. Andi. Tapi kan Bang Awe bisa ganteng. Pak Andi nih ganteng banget. Itu yang Manyun sebenarnya apa? Oke. Gak berani. Tapi kan maksudnya Bang Awe sama Bang Pitch kan sering interaksi, harusnya biasa lah itu mah. Nyapa-nyapa doang mah Bang. Iya tapi kan tetap aja harus ada punchline-nya dong. Iya. Ya masa nggak ada. Misalkan gua dah jadi Pandi nih, Bang Awe perform gimana tuh? Nyapa gua. Ada. Halo, ini ada Pak Andi, direktur dari PT Manyun Jaya. Halo. Bapak gagah banget, Pak. Aduh, saya kalau saya gagah Bapak nih, saya juga di situ duduk. Itu bisa itu Bang. Itu gak lucu tapi itu bisa. lucunya di sini. Bisa tapi dia kali apa sih maksudnya? Oh di sini, kamu gantiin gua loh. ancaman ya. Beneran corporate tuh, wah itu emang susah Emang buat gua. menantang sih. Tapi kalau udah bosnya ketawa udah happy ya.
makanan sini makanan gitu, udah jelas itu. Gue ada beberapa yang berhasil juga ada. Yang emang kelihatan berhasil banget lah gitu. Nah, tapi yang so-so juga ada. Jadi ya udahlah. Biasanya kalau perusahaan itu ngundang komika, kalau ngundang Bang Awe nih spesifik pengennya Awe, berarti penonton itu tuh udah tahu siapa Bang Awe. Iya, betul. Kalau itu dia. Ada aja perusahaan yang penting ada stand up. Siapa aja gitu. Siapa aja. Itu yang agak repot tuh karena dia kan nggak kenal kita. Jonek. tapi Man Jonek. Dalam let's say setahun terakhir. Apa keberhasilan lo di show corporate berapa persen? Alhamdulillah sejauh ini mulus-mulus aja Bang. Berarti hampir 100%. Hampir 100%. Gokil. Besok nih, gue nggak tahu nih besok. Besok ada lagi. Besok ada lagi asuransi juga. Manyun itu. Nah, tapi Ler. Nah itu enaknya corporate itu kerjaannya tuh hari biasa ada. Lo pernah nggak sehari 2 tempat? Pernah. Ih, gokil. Pernah. Dan hotel-hotel mahal Bang. Iya. Gue juga pernah di Mulia. Gue pernah. Mulia hotel apa itu? Hotel Mulia, goblok. Hotel Mulia. Oh, gue nggak tahu belum. Dia taunya hotel yang warna merah doang, yang monopoli itu. Gue nggak warna merah hotel. Gue nggak ngeh Bang. Nama-nama enggak, Ler, tapi materi itu emang harus beda ya antara lo stand up di depan orang umum atau di corporate itu emang bedanya beda banget gitu. Oh, nih gue punya ini dari komunitas ya. Stand up comedian tuh ada 3 media Bang. TV, corporate, sama special show. TV itu buat ajang kita etalase, nampilin siapa kita. Orang mau nge-hire kita lewat TV karena tahu kan. Yang kedua corporate buat nyari duit. Idealisme kita udah nggak bisa nih. Kita dibayar ngelakuin apapun. Nah, special show idealisme kita. Ya makanya materi-materi kasar, materi-materi agama, seks adanya di sini. Di special show. Nah, gua tuh hampir bisa memilih itu 3-tiganya. Oh, lu bisa punya materi 3 itu. Buat di TV apa, buat corporate apa, buat special show apa. Iya. Apakah selain yang di depan, di tambahan di depan itu di corporate, materi lu sama atau abang lu bikin lagi materi buat corporate? Sama sebenarnya, kerangkanya mah sama Bang. Tapi yang depan-depannya beda gitu ya? Iya, ibarat toples tuh tutup sama bawahnya tuh sama. Isinya tuh yang kadang-kadang menyesuaikan. Oh, malah isinya yang beda ya? Isinya, karena kan menyesuaikan dengan tema. Kayak kemarin di IT, perusahaan IT, gua mau nggak mau kan riset. Risetnya kayak gimana tuh? Misalkan perusahaan IT bergerak di bidang apa, cybercrime atau coding gitu. Berarti gue harus mikirin tentang orang-orang yang suka coding. Muncullah nih jokesnya. Menurut gue orang-orang IT itu orang-orang keren. Apalagi yang sering ngoding. Orang-orang IT itu ngopinya setengah jam, ngodingnya bisa 4 jam. Kadang-kadang badan pada pegel. Itulah yang disebut dengan pegel Linux. Nah, ketawa tuh mereka. Nah, itu kan nyari itunya lumayan lama Bang. Iya, susah itu. Dan itu baru. Jadi tapi susah itu. Susah Bang makanya. Capek ah. Ya udah jangan dah. Lempar gua aja kalau lu dapat tawaran. Beler gitu. Dagang tahu walik aja lah mending daripada punya. Yang kulitnya di luar. Nah, tapi itu tadi lu bilang emang lu bisa semuanya sampai akhirnya ya lu corporate ayo tapi lu bikin spesial juga. Iya. Yang mana lu spesial tuh udah 2 ya berarti? 3 Bang. Sama ini 3 ya? Oh, pertama apa? Beler di Kari. Oh itu ada ya, lupa gua. Beler di Kari, Dani Blues. Beler Evolution. Dani Blues yang ketiga justru. Iya. Baru Dani Blues. Dani Blues. Abis Bang Pitch, plesetan Dani Beler apa ya? Belerina? Tadinya mau itu, cuman nggak ada hubungannya. Belerina kan kayak yang nari-nari di tiang kan? Iya. Enggak, itu mah striptease. Balerina kan? Balerina mah balet ya? Iya. Oh iya, salah gua. Nggak ada gua materi tentang balet. Nggak ada gua. Lagi emang harus plesetan, ya nggak apa-apa juga lah. Kan nunjukin karakter siapa gua. Belernya ada belernya. Nah ini yang sekarang lagi jalan. Dani Blues. Sebenarnya kan ini udah lu bikin, baru bikin turnya gitu kan? Iya bener Bang. Lu bikin di Jakarta dulu kan? Jakarta 30 November di Usmar Ismail. Iya tahun kemarin malah berarti. Iya 400 penonton tuh. Nah terus kenapa jadi akhirnya diturusin ke tur? Biasa Mister. Panji, suruh Panji. Tanya ngajak Beler bisa nih datangin 400, coba deh keliling gitu. Sebenarnya gue juga ada keinginan untuk tur, tapi nggak sebanyak ini kotanya.
Cuman pas 4 dipilih kota besar ternyata struggle juga bang jualan tiketnya gitu. Oh, jadi kota apa aja? Bandung kemarin udah terlaksana. Udah. Jogja Juga udah nih berarti. Jogja udah, Nah. Surabaya sama Bogor. Nah, tinggal Surabaya sama Bogor. Ah, Bogor Betul. mah harusnya aman lah kan Iya. kandang. Aman. Homecoming King ya? Hah? Sebutannya. Homecoming King. Homecoming King. Homecoming King apa? Kan gua dari Bogor, bikin spesial show Homecoming. Homecoming King. Kok ada Kingnya? Homecoming King. Ada bang, itu istilah orang yang datang ke tempat asalnya. Homecoming ya, homecoming doang maksudnya ya? Kok ada King? Oh ada Kingnya. Ada Kingnya, Homecoming King. Kalau dicepet gitu kayak bahasa Sunda tahu. Homecoming King. Homecoming King. Hanupis ya Homecoming King ya. Atur nuhun pisan. Lain atuh. Iya kayak bahasa Sunda kalau dicepetin. Iya tapi benar kan Homecoming King. Kagak Kan? tahu. Homecoming iya gua nggak Homecoming, kalau iya. Kingnya mungkin Oh, ada Kingnya istilah. iya. Iya. Mungkin gua nggak tahu kali Gitu. ya. Selamat datang Raja gitu kan. Iya gitu kali. Iya iya. Nah itu tiketnya bisa dibeli di mana? DANYBELER.com. Udah ada website lagi. Pakai website. Biasa. Oke. Diurus Bang Pitch. Yoi. Diurus. Jadi semuanya infonya ada di situ ya. Ya infonya. Jadi ini masih bisa yang buat di Surabaya dan Bogor. Ya, Surabaya, Bogor masih bisa nih. Betul. Nah, berarti ini kan sesuatu yang mungkin seorang beler susah keluarin di apa namanya di corporate. Betul. Nah, ini Dani Blues ini kan ada mungkin dari Baby Blues ya. Iya betul. Apakah tentang apa perang? Kan jelas udah jelas baby blues itu. Tentang anak punya anak. Iya tentang Anak warna biru. Krishna dong. Iya. Oleh-oleh Bali itu. Sebenarnya Baby Blues itu apa sih? Ini gue belum punya anak. Apa sih Baby Blues? Ini apa kondisi psikologi ya seorang ibu cewek biasanya ya. Iya. Biasanya ibu-ibu gitu saat burnout ngadepin anak apa punya anak lah. Capek. Enggak juga sih ya, kadang-kadang abis ngelahirin bisa kena sindrom dia. Jadi sindrom. apa ininya? Jadi sama anaknya nggak mau gitu ya Ler ya? Ya rasa cemas berlebih, Iya. khawatir, stres, depresi yang dialami oleh istri pasca 2 minggu melahirkan. Melahirkan. Karena perubahan hormon bang, Oh. progesteron. Oh, nah itu ke Dani Blues berarti lu yang ngerasain? Iya, gue pengen ngasih. Lah kok bisa? Lo Baby Blues? Iya, gue tar dulu dah, sabar dulu ya. Gue nanti mau ngerangkai. Gue pengen ngasih tahu ke orang-orang bahwa yang mengalami stres depresi bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Karena gue pernah di posisi itu. Lo pernah Baby Blues? Bukan baby blues kalau laki-laki sebutannya. Apa? R&B. Blues itu musik. Genre ya. Bukan ada pos aduh gue Pos apa? Kunyuk. Laki gue kayak kunyuk nih anjing. Aduh, laki gue kena sindrom kunyuk. Kayak kunyuk gak mau ketemu sama anaknya kunyuk. Gue lupa istilahnya ada singkatannya bang. Oh, apa yang lo rasakan waktu itu? Ini baru lahiran bini lo. Terus apa yang lo rasain? Gue kan nggak ada ilmu parenting apa-apa bang. Iya. Terus ditambah banyak tekanan-tekanan dari luar yang bikin kita stres. PBB, dari PBB. Bukan dari luar negeri, dari luar. Nato. Bukan yang dari luar tetangga maksudnya. Oh. Orang-orang Tekan sekitar. apa? Karena kan dia Tekan ngasih pakai saran. apa? Pakai ini dengkul sama sikut. Ada yang pakai tumit kan. Bu, udah. Ada yang pakai pantat. Udah apa, Bu? Ada yang pakai pantat ini. Mampus lu anjing. Lagi ngapain tetangga dekan-dekan gitu? Ada banget tetangga lo, Ler. Iya, namanya kan baru punya newborn bang, baru lahir. Kadang-kadang suka disaranin, lu gua ngangkat gendong bayi aja dianggap salah katanya. Gendongnya salah. Iya, kecengklak. Digigit lehernya gitu. Ada kayak gitu. Salah, emang lo gendongnya gimana? Gini, Terus kata dia salahnya kenapa? cengklak nanti palanya katanya. Jadi si posisinya, pokoknya gua agak-agak miring dah gitu. Terus itu apa ngasih saran-saran yang gurita. Gurita. Ya, lu nggak tahu kan ya, Bang Awe ya. Gurita. Ada guritanya bang kalau bayi. Bisusite. Bukan. Menu itu. Cokai dako. Ini ada guritanya di perut. Oh dililit. Buat nutupin itu apa ari-ari Oh. gitu. Katanya nggak usah pakai gurita. Iya jangan. Emang katanya pakai gurita. Katakan perutnya. Iya, bedong. Jangan dibedong. Jangan dibedong gitu-gitu. Jadi gua sebagai orang tua baru kayak ini yang benar yang mana sih gitu. Sementara ini neken istri nangis. Wah, gua Nangisnya kenapa dia? nangis karena
Blackpink mau bubar katanya. Lisa gitu, jangan tinggalkan aku. Masa gitu Bang Pitch? Nangis kenapa? Nangis gara-gara tekanan. Kan istri gue nggak keluar ASI. Dia Nggak apa? Nggak keluar ASI. Oh. Karena maaf ya, karena pentilnya nggak keluar apa emang susunya nggak ada? Air susunya nggak deres. Oh, air susunya nggak ada. Tapi ada. Ada. Di dalam. Kenapa tuh tahu ada? Karena lu cobain, lu kenyot kenceng keluar itu. Bukan. Jadi stres, bini lu stres. Ternyata Bang, dari situ gue tahu bagi perempuan yang baru melahirkan itu, dia nggak mau dijenguk dulu, dijenguk orang. Dia pengen menyendiri. Bebek, dijenguk bebek? Nggak boleh. Anjing, dijenguk sama bebek. Kalau menjangan boleh, yang jenguk aku. Gak boleh dijenguk orang. Siapa tahu bebek boleh. Kenapa? Karena dia lagi ngalamin perubahan hormon. Jadi agak takut jelek mukanya gitu-gitu kan, dilihatnya nggak bagus gitu. Itu satu. Sama emosi Bang, lebih ke emosionalnya. Belum kelar nih. Itu kan istri nggak keluar ASI. Masa nggak keluar ASI, coba dong gitu. Sama tetangga itu. Sama tetangga. Jadi dia anjing juga tetangga tetangga masih keluar nih. Nih nanti. Tut. Dia mah keluar sendiri nih. Keluar dengan keluar. Tapi emang itu ini sih ya, apa banyak ininya ya. Karena ini adalah satu temen gua gitu ya. Ternyata bermasalah karena istrinya ASINya kebanyakan. Oh, terlalu deres. Iya, jadi kata gue lah bermasalah juga, kebanyakan masalah. Iya sih benar. Nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya emang ya Pak, karena apalagi kita bingung kan harus gimana gitu ya. Akhirnya yang lo rasain apa? Berarti bini lo juga baby blues nggak? Oh, bini gue jelas baby blues. Lah semua tuh berarti family blues berarti lo. Awal-awal tuh Family Bang. blues. Family blues. Kalau lo tinggal di Amerika jadi Chicago blues. Bulls, Chicago Bulls. Chicago Bulls. Anjing banteng biru. Gak bisa mikir ya. Nggak bisa Karena mikir. akal bulus. Jadi bini dan elunya. Anak lo ini gak? Terbengkalai nggak? Blues gak dia? Blues gak? Enggak lah Bang. Gugun anaknya Blue Shelter, GBS, Gugun Blue Shelter. Anak lu akhirnya terbengkalai nggak? Sampai impactnya gitu nggak? Enggak, justru gue jadi makin protektif, makin Oke, sayang gue. yang lo rasain apa waktu itu? Blues lu itu apa? Ini kan perubahan status nih Bang, dari pacaran nikah, suami ke ayah. Nah itu berapa lama? Setelah nikah berapa lama punya anak? Cepet gue. Langsung? Oh oke. Itu orang di pelaminan. Enggak selangsung itu dong, bercanda Bang gue. Bercanda. Gue percaya padahal. Ya jangan Bang, bercanda Biasa gua. aja soalnya siapa zaman. Kok biasa sih? Nggak, ya kan Aguero gitu, Sergio Aguero, Ronaldo Emang kan gitu? gitu iya. Jadi biasa. Nah, lu berapa lama di tahun yang sama? Iya, di tahun yang sama. Nah terus tadi apa yang lo rasain? Nih Bang, ternyata yang gua rasain kita tuh abis nikah langsung hamil, langsung dikasih anak. Jadi fokus ngurus anak, sehingga lupa ngasih perhatian, nyiram kasih sayang satu sama lain. Jadi guanya kayak terlalu fokus ke anak. Istri juga kayak apa-apa ke anak mulu gitu. Nah guanya jadi kayak ngerasa anjir lah gua gitu. Keluar nggak boleh waktu itu gua kan harus ngerawat bareng. Kecuali ada kerjaan, nongkrong apalagi. Nggak boleh. Jadi stress release-nya mendem gua. Sementara orang-orang yang punya hobi mah bisa mainin hobi. Gue nggak ada hobi, jadi diam aja gue. Maksud lu nggak punya hobi sih? Nggak ada Bang, gue hobi main ski. Anjing main ski. Tinggal di Okinawa dia emang. Orang di Bogor. Maksud gue kan banyak hobi-hobi yang normal itu kan bisa dilakukan. Iya banyak. Skydiving, gitu lo gak suka skydiving? Enggak Bang, skydiving apa? Oh yang di atas ya, yang dari pesawat ya? Gak suka. Bungee jumping gitu-gitu. Lo gak suka itu ya? Enggak, terlalu ekstrim itu Bang. Para layang? Enggak, harus ke puncak gue. Paranawe. Masa gak punya hobi sih? Hula hoop kan bisa. Olahraga, hobi olahraga. Main bola. Rugby, enggak. Rugby yang nangkep bola ya? Iya. Enggak, gua. Main bola? Main bola suka. Nah itu kan hobi. Enggak ada tapi temennya Bang. Bikin bola. Bola blatter. Gua bikin bola blatter. Iya. Jadi lo sekarang apa ini lo Ler? Kalau maksudnya bukan ya main lo apa sih sebenarnya kalau? Enggak ada Bang. Gua makin kesini makin sadar gue ini orangnya nggak enakan. Gue nggak bisa titik ekstrim tuh.
suka banget, nggak suka banget tuh gue nggak bisa. Di tengah-tengah gue. Jadi kayak main bola, futsal, suka gak? Suka. Tapi kalau ngedalemin enggak. Masuk klub enggak. Nonton bola juga nggak suka banget gue. Tim favorit dah. Iya. Klub bola. Lu Juventus. Lu Juventus Bang Pitch. Gue juga Juventus. Kalau ditanya orang coba siapa pelatih pertamanya? Nggak tahu gue. Ya pelatih pertama gue juga gak tahu. Itu mau jawab tahun kapan pelatih pertama, gila. Ya udah ini dah. Siapa angkatan Nedved? Iya. Lu pasti tahu kan? Tahu. Gua nggak tahu. Pokoknya pas diteken coba seberapa tahu lu? Nggak tahu gua. Karena gua cuman sekedar suka. Oh, nggak ngikutin. Nggak ngulik. Main gitar. Main gitar gue bisa, jago gua. Tapi kalau dibanding Dewa Bujana jauh jelas. Dibanding Dewa Bujana. Masa goblok banget. Masa dibanding Dewa Bujana mau jago udah, jangan dibanding dia lah. Sama Yingwi mirip lah saya gitu. Musik, suka gak musik? Nih musik, gue suka musik. Siapa? Banyak. Ya siapa yang salah satu yang lu suka? Yang paling lu suka? Titi Puspa, suka gak? Enggak. Yang Titi Puspa gue suka lagunya tapi gue gak mengikuti. Ya yang suka siapa? Banyak bang. Ya siapa? Sebut. Rosa. Cappuccino Band. Tahu nggak lu? Ya enggak lah. Gua hidup di zaman FTP bang. Jadi gua suka lagu-lagu yang mendayu-dayu. Oh. Kau yang telah berdua ternyata. Nih rapnya ya. Tinggalkan saja dia, biarlah aku menjadi Cappuccino Band. Keren Cappuccino Band. Bersamaku. Itu gue suka. Kalau band yang diketahui orang banyak yang lo suka apa? Bara Suara gue suka. Ah, itu bagus. Terbuang dalam waktu. Nah. Sisanya nggak begitu suka. Lagunya dia. Iya. Sendum lagu gue nggak begitu suka. Jadi gue sukanya yang orang hype. Pas gue denger, ya cocok nih, enak nih. Tapi begitu didalemin, gue aja nggak tahu chordnya terbuang dalam waktu apa. Ya gue juga nggak tahu. Iya. Silon Seven. Silon Seven gue suka. Semua. Enggak, satu doang. Apa? Cereng. Cereng apa nih? Bisa apa aja dan bisa tuh. Di saat kita bisa itu. Iya ya kayak gitu bang, lagu-lagu mainstream. Di saat kita bersama di waktu. Emang ada lagu Silon Seven yang lo nggak suka? Yang gua nggak suka. Dan lo nggak suka? Nggak suka gua karena repetisi. Maksudnya gimana tuh? Tak gitu semua. Gimana Dan? Dan bila esok datang kembali. Begitu terus bang. Film gue suka. Nonton film suka dong. Nonton film gue suka. Gue kan jurusan broadcast kuliahnya. Oke. Tapi kalau ditanya film yang favorit, gue ganti-ganti. Ya nggak apa-apa. Tapi lu suka nonton film kan? Ya. Suka. Hobi dong. Kayak lu di rumah rilisnya nonton film. Nah enggak. Enggak bang, masalahnya rilisnya juga gue nggak nonton film. Nggak enjoy gitu. Nggak enjoy gue. Enjoy lo apa? Yang paling lo suka apa? Diem. Ya cocok dong berarti kalau nggak boleh keluar rumah. Iya. Itu gak stres kok anjing. Nih karena lu main bola gak boleh. Ya udah orang gak terlalu main bola. Nonton film kan juga ya udah. Ya dia disuruh di rumah. Ya bener happy. Nggak maksud diem karena gue berpikir gue ngelakuin apa ya. Oh nongkrong dah gue. Mendingan lo nongkrong suka. Nongkrong suka gue. Oh. Itu ada. Tapi kan nongkrong bukan hobi bang. Hobi. Siapa orang yang hobi nongkrong? Lu itu hobi nongkrong. Ya usah nongkrong menongkrong. Hobi dong. Lu banyak bim-bim, kakak itu kan hobi nongkrong semua di potlot. Opi Andaresta, iya. Anang. Anak nongkrong semua. Ipang. Hobinya berkumpul sama teman-teman. Ternyata Beler ini. Ngobrol, udah fix tawa. udah itu aja dah. Iya itu hobi lo itu. Jadi kalau sekarang kalau tanya hobi lo apa? Nongkrong. Sama teman-teman. Bisa itu jadi. Bisa banget. Lu hobinya apa? Bang. Banyak. Hobi gue banyak. Nongkrong sama teman-teman? Hobi. Salah satunya. Hobi juga. Iya. Nah, gue berarti hobinya salah satu dari hobi kalian. Iya. Iya kan hobi gue banyak. Gue banyak banget. Iya. Lu apa? Lihat nenek. Nah, kok lihat nenek? Gue nih main game, main PS. Lu Gua suka? dengerin musik, hobi. Iya. Oke. Nonton YouTube yang gue suka, hobi. Nonton basket, nonton olahraga, gue suka. Banyak ya? Hobi gue. Nongkrong sama temen? Iya, itu salah satu hobi. Main board game sekarang lagi hobi. Iya. Oh iya benar. Gitu. Iya benar. Nah itu hobi bang.
Masa nongkrong sama temen hobi? Hobi lah. Hopeless kali. Hobi. Hobi itu bisa jadi hobi. Iya, hobi Hobi itu. gue nongkrong sama Jadi, teman-teman gue. Karena hobi gue tuh, gue tuh hobi gue cuma nongkrong sama Iya, teman-teman. temen Gue gue. tuh nggak suka main game, nggak suka Iya. apa. Tapi sama teman, kalau ketemu sama teman-teman, Gue seneng. kalau dibolehin sama istri lu pasti mau. Jadi kalau disuruh di rumah stres gue. Nah itu masuk. Tapi kalau gua ngabarin teman-teman gua pada nggak bisa gimana tuh? Ya udah berarti hobi lu gagal. Iya. Berarti lo kayak main futsal nggak bisa. Kayak, iya mau gitu. Itu kali ya hobi. Iya. Iya itu hobi lu. Coba dicambuk deh sekali-sekali. Siapa tahu hobi lo dicambuk ya. Ya enak ya dicambuk. Tau gak? Gue tuh seneng berkumpul apalagi sama anak-anak stand up gitu. Makanya kalau Itu ada ya. ada kesempatan, oh ini rame nih, itu pasti gue excited banget. Kemarin stand up fest, itu excited karena bakal ketemu banyak anak-anak, bakal ketawa-tawa apa segala macam gitu. Bahkan ingat waktu kita COVID ya, Iya. itu kan ini apa? Vaksin. Pandemi. Vaksin Vaksin. di Iya, balai kota. Anak-anak siapa aja ini nih. Nah itu gue excited banget, bukan karena vaksinnya, Karena ketemu. karena bakal ketemu anak-anak. Wih ketemu. Tahu bercanda gitu. Tapi lu semendengarkan itu gak kalau temen pada cerita? Ya dengerin lah. Ada batasnya gak? Oh gue udah capek. Tergantung orangnya, tergantung siapa dia. Seru nggak? Iya. Kalau gak seru Tendang aja pakai 2 kaki kan. jatuh lu. Jadi lo stres karena nggak boleh nongkrong. Iya. Iya kali itu ya bang. Iya, lo nggak Iya, boleh ya. keluar. Emang tapi lo sempat izin. Sempet. Mana boleh bang. Tapi lo izin apa gimana ke bini lo? Izin kadang-kadang gue suka bohong akhirnya. Pura-puranya ada job. Terus gue keluar. Nah kalau keluar gitu kemana sih? Lo di Bogor tuh kemana? Dulu kan ada kafe Jui bang. Oh, yang promosi iya, itu. iya, iya. Yang mie itu ya. Yang mie itu. Nah itu tuh base camp kita dulu bang. Saya main gitar. Nah skill gue kepake di situ tuh. Iya, Gitaran iya, lo. Gitaran gue cappuccino ya kan. Iya. Itu. Terus ya udah gue ngobrol. Gue tuh seneng banget ngobrol bang orangnya. Berarti hobinya ngobrol. Iya, hobi lo Iya. ngobrol. Iya kali ya. Iya. Hobi nongkrong ngobrol itu cocok tuh. Iya, ya. Satu ini. Satu kesatuan. kesatuan. Satu Iya. kesatuan. Sama duduk kali hobi lo duduk. Iya, duduk. Hobi nggak? Duduk. Jadi kalau ngobrol lo cocok. Itu duduk. Nongkrong itu duduk, ngobrol, temu temen. Itu hobi lo. Itu ya. Iya. Tapi gue suka banget gue ngobrol bang. Iya. Nah waktu itu, tapi pernah lo pas anak masih kecil nih terus lo kayak, sekarang umur berapa sih anak lo? 3 jalan 4. Oh, itu berarti baru 2 minggu, baru 3, sebulan lah gitu ya. Terus lo kayak, aku nongkrong ya gitu, sempat gitu. Iya nggak boleh. Dia bilang apa? Kamu anak-anak nongkrong nih aku ngurusin anak. Iya, gitu. baby blues itu masih. Pasti bang. Istri itu nggak ridho kalau kita lebih seneng. Iya. Karena dia lagi ngurus. Enak-enakan lo di luar hahi kata dia gitu. Nah terus jadinya akhirnya lo ikutan gitu, Ikutan apa? ikutan bete di rumah. Iya akhirnya gue video call teman-teman gue bang. Ya Allah. Video call. Siapa aja tuh? Cudamul kenal gak lo? Cudamul Furkon namanya ada lo ya. Kayak obat ini ya, kayak obat lambung gitu namanya. Enggak itu kayak tagline gitu, lucu dan mulia. Cudamul. Ada itu gue tuh video callin bang. Bahkan sampai gue ini, lu nggak mau apa jenguk gue sini kan rumah gue sama rumah mertua jauh. Oke. Nah waktu newborn itu habis lahiran gue di rumah mertua 3 bulan. Nah kalau teman-teman lo datang ke rumah boleh nggak? Wah itu datang si Cudamul bang dari Bogor. Sudah mau. Tapi boleh sama istri lo? Boleh. Penting lo aja di situ. Gue di situ. Itu mah gue. Happy banget ya. Happy banget gue. Dia mau bang gue pulang nggak usah nginep aja gue bilang gitu. Nginep bang. Akhirnya nginep. sampai besoknya baru dia pulang. Oh iya itu Gitu. lo butuh, Iya, lo butuh Skin to interaksi. skin, butuh skin to skin sama orang. Iya bener. Nggak, dia sama Cudamul gak Sama pelukan Cudamul, juga kali, bercanda aja. Ngobrol aja. Iya, ngobrol. berarti lo butuh Iya kali berinteraksi sama orang, iya benar. Iya, itu Energi yang lo di situ. Iya itu. Itu makanya cocok sama konten-konten yang lo bikin. Dia ada konten, dia gini, ngetes jokes ke orang yang Random. nggak random. Oke. Jadi kamera dari jauh, di taman ada orang duduk, terus dia jalan nyamperin terus Pak ada korek Pak, terus ngajak ngobrol. Bapak ini Pak ngobrol-ngobrol, terus ntar udah jadi obrolan dia masukin punchline dia misalkan, iya saya juga baru nikah Pak, cuman gini-gini ada punchline. Terus ntar ketawa nggak orangnya gitu, ya kan? Iya benar. Nah karena emang lu suka begitu tuh, lu, Iya ya. lu sama orang random sering ngobrol berarti? Bang, gua kalau di bandara ya Kasih ngobrol. kenal ya. Wih,
30 menit gue ngobrol, gue bisa tahu dia orangnya seperti apa. Oh, 30 menit. Orangnya segitiga nih. Orang bentuk segitiga. Orangnya jerawatan nih. Itu mah dari pertama lihat juga udah tahu. Bukan bang, gue emang seneng itu. Tanya Yono dah. Kenapa Yono? Yono pernah jadi saksi. Gue ngobrol sama orang tinggal di Aceh, kerja di Pekanbaru, pertambangan. Terus Yono tuh pakai headset, gue ngobrol sama dia. Kata Yono, bisa lu ya ngobrol sama orang random gitu? Sama orang asing ya? Iya, karena menurut gue belajar mah lewat mana aja bang, nggak harus buku gitu. Wah, gue udah hafal istrinya siapa, anaknya berapa. Tadi lu sama dia sebenarnya. Emang iya bang, iya. Lu juga. Gue juga, makanya kadang-kadang pada kesel tuh kayak, wah social butterfly katanya gitu. Social butterfly disebutnya karena emang gatel aja ngeliat orang ada tuh kayak pengen ngajak ngobrol. bener. Pak gitu, dari tadi Pak gitu. Yuk lama nih Pak ya, jadi ngobrol jadi tahu nama anaknya siapa, kuliah di mana gitu. Sama lu iya, bang. Sama. Sama gue. Sama dia. Emang lo hobinya begitu berarti. Iya. Kalau naik kendaraan umum Ngobrol lah. Naik gokar atau naik taksi. Wah ngobrol pasti. Tanya Yono lagi. Yono jadi saksinya. Ngajak ngobrol gue sudah. Naik apa? Naik gokar. Setiap naik gokar lo pasti. Setiap naik gokar. Pasti lo jadi ngobrol sama supirnya. Pasti gue jadi ngobrol sama supirnya. Itu waktu di cerita Sialku Raditya Dika. Gue kan jadi opener. Iya. Sama Yono. Itu dari bandara Jogja yang baru. Yang di itu. Iya. Kulon Progo. Iya. Itu kan ke Jogja kotanya jauh tuh 1 jam lebih. Gua langsung hafal masalah hidupnya segala macam. Terus kota-kota makanan yang enak itu dari itu. Benar. Dari ngobrol bang. Benar. Lagi ada isu apa di Jogja, biar gue bisa bahas di stand up gua. Lagi-lagi Yono pakai headset. Iya. Anjing nih marsupilami nggak mau sosial bangsat gue bilang. Iya. Nah, tapi gua ada kayak Yononya kalau gua. Nah itu berarti lu nggak terlalu nongkrong. Enggak, mungkin nggak nyaman ngobrol sama orang asing. Iya. Karena malas berbahasa basi. Awe tuh mungkin itu yang dia hindarin. Iya, belum terlalu nongkrong berarti lu bang. Jadi ahli nongkrong. Padahal tadi kita yang kasih tahu dia. Kalau lu suka nongkrong, goblok. Jadi lu yang Lah, kan gue nanya makanya lu daya dengarnya tinggi nggak? Kata lu tinggi. Lo tinggi kalau sama yang pengen gua tahu, pengen gua dengar. Ya, tapi emang seru sih. Gua tuh suka gini nih, gua nih ya. Terus terang aja nih ya, gua kayak gini misalkan kayak gua di kendaraan umum gitu ya, ngobrol terus ini Pak gini, oh iya, terus dia ngasih sebuah statement lah gitu, terus gue gini, aneh banget, goblok gitu. Lu ngomong gitu, langsung males nggak dalam hati, dalam hati gitu, aneh banget jalan pikirannya goblok. Nah itu gue langsung tidak tertarik. Terus kayak aneh. Tapi kalau gue terbalik, gue semakin orangnya goblok, semakin demen gue. Iya, karena dapat lucu ya. Jadi, nah gue makanya banyak orang nggak percaya gitu. Oh maksud ada sih cerita kayak gitu. Karena gue tanggepin, gue tanggepin banget. Sampai pernah gue sampai tahu bapaknya brengsek ngambil duitnya dia gitu. Nah itu gue tanggepin aja terus. Wah, bapak lu gila juga ya. Iya bang, duit saya bang, tabungan saya kerja di Jakarta diambil semua bang gitu. Gimana cara ngambilnya? Bagus gitu. Kok bisa diambil tabungannya? Saya ditipin sama bapak saya. Tujuannya adalah saya mau umroh. Bang, dipakai bang sama dia beli domba gitu. Jadi jadi kan kok tolol banget gitu. Tanggepin terus. Sama gue juga. Lu nyaman ya? Nyaman banget. Kita nyaman bang. Waktu di umroh kan waktu umroh jadi tahu ada bapak-bapak Pak Kocak dah punya cerita apa berebutan kue ya judulnya. Kita kan jadi saya pernah bikin film. Gak ada yang nanggepin nih. Kan kalau kita gak tanggepin udah selesai sampai situ. Akhirnya gue tanya film apa Pak? Ceritanya bagus tentang orang berebutan kue ya. Nah kalau dia kan langsung aja, kalau gue gini, saya dulu pernah bikin film, saya berbuat film apa tuh gak jelas gitu. Gue langsung udah tidak tertarik. Gitu. Kalau gue tuh senang ngobrol-ngobrol gitu. Gue pernah terjebak di ini nih di pesawat. Gue lupa gimana ceritanya, gue duduk di tengah. Nih orang gitu kan. Gue lupa gimana ceritanya, mereka ngobrol. Lu di tengah? Di tengah. Iya. Akhirnya karena mungkin mereka ngobrol tuh gini kayak, ih gak enak juga ini yang gak ditanya. Ditanya gue, kalau bapak kerjanya apa? Kata gue. Udah dah. Kalau itu gue terjadi tuh di pesawat. Gue sebenarnya paling males ngobrol di pesawat. Karena? Kan kita budek di pesawat.
Oh, karena ketinggian kan, kuping udah budek kan. Nah akhirnya gue pernah ngobrol sama stranger di pesawat dan gue nggak mau lagi itu pertama terakhir. Mukanya di sini Ler, karena kenceng kan. Jangan di sini nih mukanya nih. Anjing congor di sini. Nah mulai saya itu gue nggak mau lagi ngobrol di pesawat najis karena muka orang di sini. Anjing gue begini nih ngobrol nih. Iya Pak, nah harusnya kan dia sadar ya kedekatan nih. Makin di sini lu duduk deket ini jendela. Iya, gue di kiri di aisle gue, dia di tengah. Ngobrol ya nah itu. Males tuh ngobrol di pesawat. Tapi kalau sama temen, nah gue hajar terus. Iya, beda. Gue kalau berpergian sama temen gitu, kayak waktu umroh aja. Umroh itu waktu kita berangkat kita di bandara jadi jam 4:30 pagi ya. Nah itu di pesawat ketika hitung tidur gue dikit banget. Karena gue ada temen-temen, jadi gue terbangun lihat mereka, gitu, gitu. Iya. Kayak iseng dia kalau di pesawat. Gak mau kehilangan suasana gitu. Wah suasananya lagi seru nih gitu. Iseng dia. Kalau misalnya kita di pesawat nih ya. Kan TV udah ada satu-satu ya. Iya benar. Dia gak mainnya di TV kita. Jadi di sini nih mainnya dia si anjing. Terus udah gitu aja. Wah bangsa. Lu panggil dulu gak sih dia aja seru gitu. Iya kalau ke temen kan. Iya. Nah makanya dia lebih nongkrong. Kalau ketemu orang asing itu gak nongkrong sebenarnya orang kita ketemu orang aneh. Nah, lo kalau emang lo kayak gitu tadi lo bilang, lo sedang ngomong orang random gitu ya. Kenapa waktu lo di mertua lo yang anak lo masih kecil, lo nggak ngomong sama tetangga-tetangga mertua lo, kan lo nggak kenal. Kan itu bukan kuasa gua di situ bang. Orang-orang tua semua itu yang ngomong. Ya makanya lo jadi stres karena dapat peer pressure di situ. Iya. Dapat pressure di situ. Iya, kecuali yang ngomong supir-supir kayak tadi tuh yang gue beli domba ditipu baru kata gue lah goblok gue bilang. Bisa gue bilang gitu. Ini kan orang-orang tua yang gue nggak tahu siapa dan itu bukan kuasa gue, teritorial gue. Akhirnya yang lo rasain saat itu apa? Maksudnya apa? Akhirnya hilang atau jadi bete keberkepanjangan? Gue lumayan bete itu bang. Pokoknya istri gue tuh udah tahu kalau gue udah nggak betah di situ. Gitu gue nanya mulu kita mau kapan pulang ke Bogor kapan pas anak kita udah usia berapa? Gue bilang gitu. Pokoknya sampai bisa dilepas aja katanya. Jadi gue menanti. Akhirnya berapa lama itu? 3 bulan bang. Oh 3 bulan dah. Iya. Apa bisa dilepas 3 bulan itu? Bisa sendiri. Tapi kan pola asuh bang. Itu masukin ke minyak. Tapi ini orang tuh apa mertua ikut campur ganggu nggak? Mertua gue the best. Enggak. Iya. Dia tahu anak-anaknya, ini menantunya tahu dia. Dia enggak berusaha menekan juga. Malah dia yang ngefilter kadang-kadang. Jadi kalau misalkan istri gue lagi tidur, ini mau nengokin ini lagi tidur gitu, dianya yang santai. Dianya yang ini. Iya, itu cuman. Tapi sih udah janjian bu, gitu. Janjian sama siapa? Ya sama istrinya kan mendenguk. Nggak bisa, dia bilang besok lagi. Gitu. Bisa bawa martabak orin. Oke, martabaknya sini, kamu yang sana. Gitu. Iya. Gitu. Ya, terus kaki yang ini tutup pintu. Terbang gitu. Ini ambil kamu sana tutup pintu. Kayak Liu Kang. Itu bang. Nah itulah bibit-bibit materi gua. Berarti banyak tentang anak dong. Banyak tentang anak semua. Nah dari situ gue belajar bahwa ternyata gua nggak bisa nih gini-gini terus. Gini-gini terus gimana? Gua kan kayak jambu. Iya tembem. Nggak bisa nih gue jadi jambu. Gini terus itu gimana? Gini-gini. Gua kan nggak bisa ngambil keputusan bang. Gua takut ngecewain orang karena gue nggak enakan kan. Nah cuman gue mikir gue punya anak, gue nggak bisa gini terus. Gue harus mencontohkan ke anak gue bagaimana cara bersikap. Nah itulah gue makin sering belajar buku parenting, makin mendalami gitu. Itu juga masih belum ketemu tengahnya. Nah di anak lo 3 tahun ini apa gaya parenting lo yang kayak gimana? Kan ada yang gentle parenting. Ada marah-marah ya, yang nggak marah, yang nggak boleh nggak ngebentak, nggak boleh ngomong jangan. Nah apa parenting yang gaya lo kayak gimana? Gua sih yang kayak gitu. Gentle parenting. Gua pokoknya patokan gua Nikita Willy jujur. Nikita Willy. Lu udah nonton belum kontennya? Udah. Yang dulu yang anaknya Baby Isa tuh. Iya. Yang makanan dibuang. Sabar. Oh, it's okay nah. Itu gua. Istri gua ada POC-nya. POC sama. Ada kerasnya dia, ada nekennya. Gitu. Nah, gua tuh enggak tipikal orang yang
Nggak bisa gue. Nggak bilang jangan, nggak pernah bilang jangan. Don't do that. Sama ya. Sama dong. Kupasung kau nggak pernah gitu. Nggak pernah kalau itu nggak pernah. Maksudnya pernah bang bilang gitu tapi tidak menjadi sering. Nadanya juga nggak gitu kali. Nggak gue. Nadanya. Lu selalu baik. Gue selalu baik. Gue berusaha. Misalnya anak lu bandel nih, terus dia lu mukul tembok. Contohnya, iya. Gitu sebelahnya dia. Pernah nggak? Nggak, contohnya apa? Coba yang mungkin yang masih lu ingat, anak lu ngapain terus lu ada sabarnya gimana? Beli makanan. Iya. Dia tuh suka banget beli makanan. Kalau kue-kue. Siapa? Anak lu? Sendiri ya, beli sendiri. Bukan. Pasar pagi. Naik batas. Naik batas lagi. Dia kan lagi jalan ke mall. Anak gue pengen beli ini, pengen beli itu. Nah nyampe rumah tuh kadang-kadang gak dimakan. Nah istri gue kan sebel. Ya beli baju gak bisa dimakan. Itu cuma dipakai. Kue bang. Kue. Iya. Terus? Istri gue sebel kan tegesin sama istri gue, kamu kalau beli makan nggak dihabisin mah nanti nggak boleh beli makanan lagi gitu. Nah gue tuh kayak ngerasa kenapa ya ini anak nggak mau dimakan ya, padahal itu waktu di mall diminta gitu. Gue berusaha mendalami bang. Mencari tahu. Iya, makanya gue jarang banget marah gue tuh. Lo cari tahu nih kenapa nih, pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya. Ternyata alasannya adalah gue nanya istri gue sebelum ini dia makan apa gitu, di mobil makan apa dia ngegayem ini sih, oh pantesan karena masih kenyang kali gitu. Besoknya kuenya taruh kan, gue tawarin lagi mau makan gak gitu, masih nggak mau nih. Baru gue bilang jangan beli lagi dah besok. ya apa ininya, sama aja lu goblok. Beda hari bang, beda hari. Oh jangan, enggak, tapi bener gak kayak gitu, enggak dong. Enggak, gue berusaha sabar. Dan terus gak dimakan gimana? Papa Yaudah, makan ya? makan. Papa yang makan ya anjing gitu gak? Gitu. Enggak gitu. Kue apa sih yang dibeli sama dia? Dorayaki yang gede banget itu. Big dorayaki. Dia suka ini bang, mako. Oh itu roti-rotian. Mako. Stick-stickan itu ya? Roti. Iya roti, ada stick coklat itu juga enak tuh mako. Iya tapi bukan yang itu yang diincar. Yang di toples. Yang choco chip yang itu apa sih yang itu? Cookies apa sih sebutan itu? Cookies negro. Apa bukan? Cookies negro. Black cookies. Apa sih namanya tuh? Bukan yang hitam yang di cup nih. Oreo. Sikut kali hitam. Drogba. Bukan. Mana kecil beli kue Drogba. Bukan bang. Pak kue Drogba dong. Tahu dia. Ada yang pokoknya yang hitam lah, yang kayak choco chip gitu. Itu dia suka banget bang. Cuman dia makannya nggak habis kadang-kadang. Ya. Itu. Teman-temannya masih kecil kan. Iya. Kalau habis juga kaget kali lu anjing. Toples habis aja. Enggak setoples bang. Satu doang. Apa sih kue apa sih itu? Cookies, sudahlah. Bukan cookies. Cookies mah kayak ini kayak Good time. wafer. Kayak good time. Iya. Kelapa cake. Bukan, hitam. Bolu. Gambang, kue rantai gambang. Bukan. Makaron. Bukan. Makaron. Rambut, hitam rambut. Bukan. Pokoknya ada itu. Ntar gue inget dulu ya. Iya. Nih gue inget dulu. Muffin. Oh muffin kayak bolu kukus. Kayak bolu kukus kan. Muffin tuh gak semuanya hitam, gila. Kan gue bilang coklat tadi. Bilang hitam. Bilang hitam. Ya rasanya kue rasa hitam. coklat bang. Kue hitam, muffin tuh macam-macam. Iya ada muffin keju, ada muffin coklat. Iya benar. Ya kan yang hitam Ya, ada tuh. suka muffin. Nah dia suka yang muffin coklat. Oh. Kadang-kadang suka nggak habis. Iya. Kalau gue beli banyak nggak habis nih gitu. Akhirnya lo tahu gak kenapa dia gak makan? Karena itu karena kenyang aja. Pertama karena kenyang. Kedua ternyata dia tuh ada ini lapar mata bang. Oh impulsif. Itu mah dari awal udah tahu. Iya tapi kan berpola itu. Iya. Tapi kan akhirnya kan kita tahu nih, oh dia lapar mata doang. Next kalau dia mau beli nggak lo kasih. Enggak, gue bilangin, kamu pengen ini cuman pengen doang apa pengen beneran? Dimakan gak? Dimakan enggak? Gue bilang. Enggak. Ya udah nggak usah dibeli. Mau. Beli deh. Gampang goyah gue ya. Emang gue kasih mulu tapi gue tegasin ini makannya harus dihabisin. Tapi dimakan ya? Dimakan akhirnya bang. Oh berarti pengaruh nyata gentle parenting itu. Gentle parenting makin kesini. Oh kalau udah ketahuan lapar mata mah, pesan mau itu muffin gini, gitu ke matanya gini, gitu udah. Kenyang deh mata Kayak film tuh. Dono. Iya. Nah makin kesini bang, gue semakin sering baca buku parenting. Ternyata gue semakin ngerasa gagal jadi seorang parent. Kenapa? Karena lu gak keriting. Kan parenting, parent keriting. Ya, gitu. Gitu ya pasti ya. Bukan, Udah pasti tuh fix itu. Karena keriting. Apa dong?
Karena ternyata parenting tuh bukan masalah kita ngontrol anak, tapi kita ngontrol diri sendiri. Anjay, quote of the day. Quote of the day. Parenting adalah parenting itu bukan mengontrol anak, tapi mengontrol remote. Remote kontrol. mengontrol diri sendiri. Iya. Kadang-kadang kalau anak kita emosian, iya berkaca kitanya juga emosian apa enggak gitu. Anak kita rewel, kitanya dulu rewel apa enggak gitu. Bener sih. Anak tuh cerminan ya ternyata. Iya. Kadang-kadang kan kita suka enggak fair, Bang. Nggak fair ya. Nggak fair. Sorry Bang Pitch. Nggak fair. Nggak fair. Iya. Jadi apa yang kita lakukan anak tuh ditiru. Stand up, suka stand up. Gue Bapak Ade. Bapak ganteng sekali. Bapak. Orang ganteng aja nggak bisa change apa. Saya juga dulu gitu. Beberapa tahun yang lalu. Iya. Iya anak niru nyata ya. Iya kadang-kadang kita nggak fair kan. Kita kalau ngasih makan ke anak pengennya yang sehat-sehat. Iya sayur. Kita sendiri nggak makan sayur. Ya. Kita sendiri seblak. Iya benar. Iya kan apa gula masuk. Jadi kalau kita makan seblak, anak seblak juga. Iya harus fair gitu. Kita makan mie, anak makan mie. Makan mie juga sama gitu. Iya sih benar. Tapi kan kita dari kecil juga gitu. Apa? Kita dari kecil juga suruh makan sayur, orang tua kita nggak makan sayur. Nah makanya. Jadi fair dong. Kita udah ngerasain itu lagi kecil. Bapak juga gitu dulu. Gitu. Bapak kenapa nggak? Ya bapak dulu waktu kecil juga bapak makan sayur, bapaknya bapak enggak. Iya. Jadi fair. Jadi fair. Sama dong kayak gue dulu. Bapak gue makan daging kalkun, gue makan brokoli gitu. Kalau sekarang kalau sekarang dia makan sayur, anak lu makan sayur, lu makan sayur, nggak fair. tapi lu lagi kecil disuruh makan sayur, bapak lu enggak, berarti nggak fair buat lu. Iya ini kan gua ke anak gua. Itu kan fairnya terjadi ke orang tua gua ke gua. Nah ini gue mau ke anak. Jadi lo mau putus rantai itu. Jadi sekarang lo makan sayur? Gue makan sayur sekarang Bang. Padahal dulu gue gak suka sayur. Sekarang mah capcay. Semua gue makan. Airnya doang kali. Kagak. Kayak gue makan capcay airnya doang. Baksonya doang. Baksonya doang. Pilih-pilihin bakso, udang. Enggak. Kembangkol. Gue doang kembangkol. Kembangkol lo suka. Gue semua sih. Semenjak itu gue suka. Anak lo pikiter gak? Pikiter Bang. Maksudnya banget, apa banget. Yang dipilih apa? Dia kalau makan capcay ngambil baksonya doang, kuahnya doang. Anak gua kan itu. Kan niru gua tadi, gua kan gitu. Pikiter dia. Dia kalau makan ayam kadang-kadang nggak mau. Kulitnya doang. Nggak mau kadang-kadang. Gitu terus ikan. Mau. Buntutnya doang. Bukan. Ikan tertentu. Nila. Anak gua, iya. Nila, gitu. Lele, gurame nggak mau. Gitu. Kayak pikiter juga nih gue bilang. Tapi emang anak Bican pikiter sih. Banget. Lu ya? Iya, masa kita di restoran iga terenak di Jogja. Makan ayam. Ayam goreng biasa. Dia bisa makan ayam goreng doang. Nggak suka? Daging iga nggak makan. Udah nyoba? Udah. Tapi alhamdulillah nih yang gede, akhirnya gue percaya, ternyata pikiter itu masih kecil kan mereka susah dikasih tahu ya. Yeah. Nah makin gede tuh mereka mau nyoba. Anakku yang gede sudah lumayan sekarang, udah oke banget, udah mau makan sup, mau sup iga itu udah mau dia, sotomi udah doyan. Oke. Gitu daging, brisket kemarin mau dia makan gitu. Gara-gara apa? Ya makin gede aja, jadi mau nyoba curiosity-nya lebih tinggi akhirnya. Gitu. Anak lo cewek cowok sih? Cewek Bang. Ya. Dan akhirnya apakah si Danny Blues ini semua materi tentang itu atau ada yang lain lagi? Di Danny Blues ini penonton akan tahu siapa Danny Beller sesungguhnya. Siapa emang? Dapat koper pil ternyata. Gue bisa menghilangkan Monas. Ternyata ini tirus. Ini tambahan. Sebenarnya ini adalah extension. Ini adalah extension. Play-Doh. Ini adalah Play-Doh. Play-Doh. Mainan. Ke toko mainan histeris gak di anak lu? Histeris. Itu halilintar itu, naik halilintar Bang. Enggak, Mas pengen beli pasti. Pernah enggak? Enggak sehisteris itu Bang. Enggak sehisteris itu. Nah, cara lu untuk sebagai gentleman agreement, iya, gentle parenting saat dia freak out di depan toko mainan apa yang gitu nggak, anak lu pernah gitu nggak? Gitu. Caranya nih Bang, nggak sepengalaman gua. Misalkan dia pengen Elsa. Oke. Si lu pengennya anak.
gue pengen Elsie. Gue misalkan dia suka Elsa bang. Apa miniatur ya sebutnya apa sih? Miniatur. Barbie action figure. Action figure. Papa, aku mau Elsa. Nah biasanya semenjak dia ngomong mau Elsa, gue sodorin ke barang yang lain. Kalau dia udah teralih ke sini, berarti nggak suka-suka banget sama ini. Oh gitu. Tapi kalau gue tetap alihin ke sini dan dia tetap mau ini, berarti emang kepengenan dia. Lo beliin nggak? Gue beliin. Kalau itu dia emang kepengenan dia. Biasanya lu bisa Iya. yang pernah terjadi dia pengen apa? Mainan yang itu bang. Gendang. Hah? Gendang-gendangan itu pernah nggak? Ada gendang elektrik itu, anakku pengen banget itu beli itu, pusing gue bakal apa? Satu bikin sakit kepala, mahal lagi. Berapa duit bang? 700.000 gitu. Oh. Dia Nggak pengen apa Wah. anak lu? pengen itu yang Frozen Elsa tuh. Oke. Action figure. Action figure. Lo alihin kemana waktu itu? Kata gue ini ada biskuit tuh. Biskuit. Bukan mainan dong. Gue alihin ke yang lain. Ya apa waktu itu inget Kayak puzzle-puzzle, Oh, kayak Rubik Iya. gitu. Ternyata dia tidak menarik bang bagi dia. Tetap dia balik situ, nggak ada rambutnya. Ya lu ngasihnya lawannya nggak sepadan. Iya. Coba misalnya nih Elsa nih terus King Kong oh, ngasih. terus kalau ngasih nggak lu mainnya ke Iron Man nih. Coba Iron Man aja nih Iron Man. Nah itu baru banding action figure ke action figure. Ih tapi kan gue nyari yang harganya lebih murah. Masa gue bandingin lagi ke Iron Man harganya 700 juga gue bilang. Ini Rubik cuma 150. Tapi lo beliin anak mainan occasional apa siap dia minta lokasi? Enggak, istri gue dimarahin gue. Oke. Kenapa sih dibeliin mulu mainan, ini mainan numpuk. Bener bang, Iya. gue punya rak mainan buat anak gue doang banyak banget. Ke atas gitu numpuk ke atas gitu. Iya numpuk yang segini. Pinter dia ngatur-ngatur gitu gak jatuh. Kayak nyusun batu itu yang di. Tuh lihat tuh. Hebat juga ya. Mainannya numpuk. Jago nyari titik seimbang. Itu bagus buat sirkus. bukan itu bang, numpuk di rak mainan. Iya, banyak mainannya. Banyak mainannya. Berarti lo tipikal orang tua yang, tapi itu kan katanya salah. Gak boleh menuruti keinginan anak. Mm-mm. Nah, sebenarnya kan agak kontradiktif nih. Mm-mm. Lu gak boleh beliin mainan, Mm-mm. tapi anak lu minta mainan. Sedangkan lu gak boleh ngelarang anak nih. Nah kan berarti kan tinggal caranya gimana. Betul. Kita kalau gentle parenting itu kan gimana? Karena gua gak nemu tuh cara merayu anak untuk nggak beli mainan itu. Yang gue lakuin adalah gue pernah gini, tar aja beli di Tokped. Gue bilang gitu lebih murah nanti, dengan tujuan ngedistraksi dia kan. Akhirnya setiap dia lewat toko mainan dia bilang, murahan di Tokped, jangan beli di sini gitu. Kenceng di depan toko mainannya. Terus Anak kan gue, aduh jangan gini. Jabah, ini ada mainan baru, jangan beli di sini bah, di Tokped aja bah, lebih murah gitu. Itu yang nah, akhirnya berubah lagi tuh. Setiap dia minta mainan nggak dikasih dia ngamuk, kita diemin, kita tungguin, kata ilmu parenting kan gitu. Diemin aja. Ntar sampai dia capek baru kita ajak udah. Tapi guling-gulingannya kuatan banget dia. Lama banget. Akhirnya gue punya metode. Kalau dia nangis kita bikin perjanjian, kita lakban. apanya? Kita lakban dianya, kita lakban kakinya atau tangannya kita. Jadi gue kemana-mana bawa lakban. Jadi dia nggak iya. Terus? Nah nggak boleh lagi, gila lo dilarang itu kayak begitu, nggak boleh, anak trauma ngeliat lakban. Apalagi sekarang kita sistemnya Genti belanja online, ntar dia stres lo ngeliat lakban. Akhirnya berubah lagi. Nah gue nggak nemu tuh metodenya. Oke. Bang Pitch, tapi lu ngebeliin nggak anak lu di Tokped itu? Kadang-kadang beliin, kadang-kadang enggak. Kadang kan tujuannya ngedistraksi aja. Nah itu yang salah ternyata. Kalau menurut buku parenting ya, kita kalau udah komit sama anak tuh harus di. Kan dia lupa, Aldel. Iya bukan masalah lupanya bang, tapi kalau kita pakai jurus itu terus-terusan, nanti dia ngerasa kayak nggak komit. Iya nggak komit. Ya. Nah iya makanya kita berubah tuh. Akhirnya makin gede kita kasih tahu. Nah tapi kan susah Ler, kalau dia minta mainan terus, akhirnya kan kasih pengertian kan. Itu mahal, nanti kalau itu mau beli itu kita harus jual rumah dulu. Itu pernah gue pakai juga metodenya. Apa lu beli mainan apa? Ya apa aja, jadi dia tahu itu mahal gitu. Dia katain salah sama bapak parenting Indonesia sama Kepet. Itu lu ngibulin anak lu gitu. Ya tapi ini menarik sih ya. Jadi ngeliatin Beler secara utuhnya gitu ya. Dan ini berarti kan 2 kota lagi, Surabaya dan Bogor. Tadi bisa dibeli di infonya dan tiketnya bisa dibeli di Dany Beler pakai Y ya. DANY DANY beler.com. Yes. Ya. Nah
Bogor sama Surabaya sampai sekarang masih ada nggak nih? Masih ada bang. Masih ada ya. Oke, jadi masih bisa beli. Dan apakah ada mungkin untuk tambah kota? Kayaknya kalau ada yang misalnya ada kota yang bang mau dong gitu misalnya. Ntar ya gitu. Ntar capek bang. Lakbannya di lakban yang minta gitu kita lakban. Nggak boleh kan ada jenderal parenting. Nggak bisa. Oh jadi gitu. Ini dulu ya. Berarti ini kesempatannya mungkin kalau di Jabodetabek ke Bogor aja. Iya. Bogor. Ya. Bogor. Apalagi di kandang. Surabaya di mana? Surabaya di tengah kota. Tapi gue belum nemu. Gak tahu tempatnya. Venue-nya bang, Regantris. Oke, terus kalau di Bogor? Bogor nih lagi penentuan. Bogor tuh susah nentuin venue-nya karena yang 1.000 nggak ada gedungnya, yang 400 banyak yang booking. Oh. Buat apaan? Nikah. Oh. Itu. Gitu. Jadi tempat Nugra nikah kemarin tuh. Jauh masuk. Oh iya itu. Gang. Di kampus. Kampus nggak boleh malam bang. Oh. Sarana pendidikan. Kampus malam memang ada? Nggak ada kampus malam. Universitas Batman. Universitas Batman. IPB, Institut Pendidikan Batman. Malam dong. Iya, malam dong harusnya orang Batman. Ya, udah deh pokoknya ya jangan lupa teman-teman ya saksikan Dani Blues. Kalau yang di Jakarta kemarin udah ada ini belum? Ada digital downloadnya bang. Sebenarnya udah ada. Udah. Tapi apakah ada berbeda lagi? Ada materinya berbeda. Ada yang berbeda. Oke kalau gitu. Itu silakanlah disikat semua dan beler. Terima kasih udah main kesini. Terima kasih Bang Pitch, Bang Awe. Terima kasih. Habis ini kita ngobrol-ngobrol nongkrong. Iya. Hobi biar alasan kan kerja. Mana? Oke. Ya, tapi habis ini nongkrong nih. Boleh. Kemana nih kita? Bohongin Sri. Udah lah gue dibohongin mulu. Ya udah, gue balik lah ya, Bang. Ya udah gitu. Ya. Thank you ya. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di Ler ya. podcast minggu teman-teman. Dadah. Thank you Bang Pitch.